Terkait dengan soliditas di kabinet, seperti apa Anda melihatnya? Apakah masih solid? Ya, saya kira kalau sekedar soal menteri yang bekerja di kabinet, soal solid tidaknya tentu bisa dilihat secara kasat mata ya masih solid gitu ya. Tapi soliditas dalam arti satu visi bersama untuk tidak saja pada saat pemerintahan sekarang, tetapi kontinuitas daripada visi jangka panjang yang dibangun bersama sejak 2014, tentu sekarang mempunyai tantangan. Ya, itu ada resiko-resiko di sana. Dan oleh karena itulah saya meyakini bahwa tadi saya sudah bilang yang pertama tentu basisnya adalah evaluasi kinerja. Yang kedua tentu efektivitas dari masing-masing menteri. Dan yang ketiga tentu akan dipertimbangkan soliditas daripada pemerintahan. Tetapi apapun itu saya melihat bahwa Pak Jokowi belum secara serius memikirkan hal itu. Dan tapi kalaupun itu akan dilakukan, saya kira tiga hal tadi tentu akan menjadi pertimbangan dari beliau. Saya kira begitu, Mas. Continuity ataupun visi yang berkelanjutan tadi itu artinya ada tantangan di sana, artinya tidak ada visi yang berkelanjutan, Anda lihat? Ya, saya kira ada resiko-resiko ya, ada potensi-potensi gitu ya. Dan itu yang mungkin membuat ada kegusaran-kegusaran atau katakanlah keraguan. Apa kegusaran apa, Bang Deddy? Ya soal kontinuitas tadi gitu loh. Saya kira ya Mas sudah ngerti lah apa yang saya maksud. Karena kan apa yang akan terjadi pada tahun 2024 adalah bagaimana ada dua kubu ya. Satu kubu yang menginginkan visi jangka panjang itu memang berwujud benar-benar seperti yang diharapkan ya dari Nawacita 1, Nawacita 2. Dan kemudian bagaimana kemudian justru itu yang menjadi peluru bagi kelompok lain gitu ya untuk mengubah peta jalan Indonesia di luar daripada rumusan nawacita yang kita sepakati bersama. Koalisi perubahan artinya tantangannya. Saya bisa saja koalisi perubahan atau koalisi yang lain. Kan koalisi perubahan kan juga belum matang, Mas. Baik. Kita juga belum tahu apakah koalisi perubahan itu akan menjadi satu motor penggerak atau apakah koalisi yang satunya lagi yang Golkar dan lain-lainnya kita belum tahu. Tapi kan pada prinsipnya saya kira kalaupun presiden akan melakukan reshuffle dan itu kan ranahnya politik ya. Dalam artian politik politik kekuasaan gitu ya. Politik bernegara gitu ya. Tentu akan menjadi pertimbangan meskipun bukan pertimbangan utama. Karena pada akhirnya kabinet itu kan bekerja berdasarkan direction dari presiden, bukan pribadi lepas pribadi. Ya, saya kira itu akan menjadi pemikiran yang mendalam lah. Jadi saya tidak melihat bahwa dinamika di dalam soal pencapresan menjadi hal yang begitu determinan sehingga memerlukan terjadinya apa yang dinamakan reshuffle gitu. Oke, Bang Deddy, kita ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda mendengar tadi, membacanya seperti apa? Continuity, visi yang berkelanjutan tadi, dan tantangannya itu seperti apa? Ya, saya mencoba menerjemahkan yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus ya. Ini menurut saya cukup sederhana. Ketika ada poros koalisi perubahan yang digagas oleh Nasdem, kemungkinan bergabung PKS dan Demokrat, tentu yang dimaksud dengan continuity program itu wajar kalau dianggap was-was. Karena koalisi perubahan itu kan mengasumsikan dia adalah opposite, dia adalah antitesa dari apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Mungkin Nasdem tidak mau secara konfrontatif, Anies juga tidak mau diposisikan konfrontatif berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Tapi kalau kita melihat basis konstituennya PKS, elit-elit PKS, elit-elit Demokrat, basis konstituennya Demokrat adalah mereka yang menganggap bahwa nawacita Jokowi, nawacita 1 dan 2 itu adalah proyek gagal yang harus digantikan. Itu yang sebenarnya sepertinya dikhawatirkan betul, was-was betul bahwa poros koalisi pemerintah saat ini yang di dalamnya salah satunya PDIP khawatir kalau di 2024 pemenangnya adalah poros perubahan, maka semua legasi yang dilakukan oleh Jokowi itu akan berantakan, babak belur. Itu yang disebut dengan peta jalan Indonesia akan berubah. Biasanya ke kiri, dia akan ke kanan karena ganti rezim. Kan begitu sebenarnya. Oleh karena itu saya membaca ketika ada reshuffle, isu reshuffle kali ini, itu memang sangat lekat dengan konteks politik yang berkembang dewasa ini. Terutama ketika Nasdem secara terbuka mengusung Anies Baswedan. Sosok oposisi yang
ini memang selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi. Karena kalau bicara tentang kinerja, Mas, bukan hanya pangan. Saya kira juga ketenaga kerjaan. Sekarang banyak orang nganggur. Tentang kinerja di bidang sosial, kemiskinan juga bertambah. Krisis energi juga terjadi. Oke, Mas Adi, kita tanya tanggapannya seperti apa, Pak Hermawi. Pak Hermawi. Ya, jadi pertama saya mau klarifikasi Adi dulu. Koalisi perubahan yang sedang kami gagas bukan merupakan antitesa dari Jokowi. Itu penting ya. Sudah ada, dulu ada pernyataan, kemudian ada penegasan bahwa itu tidak mewakili visi Nasdem. Yang kedua, hidup ini kan sebuah perubahan. Hidup ini sebuah perubahan, sebuah perjalanan perubahan. Kalau kami berulang-ulang mengatakan, bahkan ketika mendeklarasikan Anies, kita sudah mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024. Dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau diurus oleh satu dua kelompok. Kita mesti merangkum semua potensi bangsa untuk apa? Untuk kemajuan, untuk mengantar Republik ini ke arah yang lebih baik. Sekali lagi saya koreksi tadi, koalisi perubahan bukan merupakan antitesa dari pemerintahan Jokowi. Kami bagian dari pemerintahan Jokowi. Nah, kemudian ini sebenarnya kan tidak perlu rame. Reshuffle ini kan sesuatu yang terus ada kan dari jilid 1, jilid 2 dan berkali-kali. Dan alasannya juga macam-macam. Tapi saya setuju dengan Dedi tadi bahwa reshuffle itu kalau bukan karena berhalangan tetap, tindak pidana korupsi, kinerja, tidak ada yang lain. Nah, upaya-upaya. Tapi kan alasan politis tetap ada. Sebentar dulu, upaya-upaya penggiringan ini kan seperti pernyataan Pak Jokowi itu kan dia di doorstop. Dia punya hak, masa bilang tidak? Masa bilang tidak? Dan itu bukan pertama kali terjadi. Dan suara-suara ini juga bukan pertama kali disuarakan. Sebelumnya kita tahulah, berulang-ulang itu dari teman-teman dari partai yang sama. Jadi poin saya enggak usah kita bikin rame, kita tunggu saja, kita masing-masing bekerja dengan strategi masing-masing dan kami ingin membuktikan bahwa kami tetap bersama Jokowi sampai 2024. Oke, siap. Pak Hermawi bilang tetap solid dengan Pak Jokowi sampai 2024. Ya, pasti. Kita ke Bang Dedi, bagaimana kalau tetap continuity dan juga visi yang berkelanjutan, tapi harus ada perubahan seperti apa? Ya, saya kira itu kan dilema bagi Nasdem sendiri ya, karena Demokrat dan PKS setiap hari secara vulgar, secara konfrontatif selalu kan mengatakan mereka adalah punya genetika yang sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Yang sederhana saja, misalnya sikap mereka terhadap pembangunan infrastruktur, sikap mereka terhadap pembangunan IKN, itu kan semua vis-a-vis konfrontatif dan sangat berbeda gitu. Jadi ya Nasdem ya mungkin sebagai entitas sendiri gitu, tetapi kan kemudian nanti apakah Nasdem yang menjadi nakoda daripada daripada koalisinya itu, atau Aniesnya, atau AHY-nya, atau PKS-nya, atau siapa, kan kita belum tahu. Tapi kalau sampai sekarang komitmen Nasdem seperti itu, ya silakan. Biarlah presiden yang melakukan penilaian gitu ya, bukan kita gitu. Jadi saya kira ya silakan, oleh zaman nanti kita akan menilai oleh waktu, tetapi kan tidak bisa dilepaskan apa yang setiap hari dilontarkan di ruang publik oleh bagian-bagian dari kelompok koalisinya kawan-kawan kita di Nasdem gitu. Dan itu secara diametral berbeda gitu. Oke, Bang Dedi, kita ke Mas Adi. Mas Adi, dengan segala kondisi saat ini, apakah soliditas ini bisa akan terus? Mohon maaf, Mas. Ya. Mohon maaf, saya harus segera mengikuti misa. Saya izin undur diri dulu. Baik. Mohon maaf. Selamat merayakan Natal, Bang Dedi. Amin. Terima kasih. Baik. Saudara, kita tutup dialog terkait dengan isu reshuffle Presiden Jokowi ini. Sebelumnya sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, politisi PDIP Deddy Sitorus yang harus beribadah Natal, dan Pak Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Saudara, tetap di Kompas Petang, usai jeda kami kembali dengan informasi Indonesia yang susah payah mengalahkan Kamboja di laga perdana Piala AFF. Bagaimana peluang Indonesia dalam mengalahkan Thailand pada pertandingan pekan depan? Ulasannya sesaat lagi.